dari mana sumbernya? Kalau hadis riwayat siapa? Dari sahabat siapa? Kalau Quran dari ayat berapa? Ayat berapa? Surat apa? Harus jelas ya. Nah, ini surat yang berkaitan dengan cara mentalkinkan ada dalam kitab Hakim jilid 1 halaman 353. Di sana diungkapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda di Madinah. Beliau menanyakan Al-Bara bin Ma'ruf, sahabat Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasul. Jadi ketika sahabat Al-Bara bin Ma'ruf lagi sakit, mereka menjawab, dia telah wafat dan ia berwasiat sepertiga dari hartanya serta agar dihadapkan ke arah kiblat apabila menjelang wafatnya. Nah, Bu, yang pertama harus dilakukan ketika mentalkinkan adalah menghadapkan calon mayit ke arah kiblat. Ketika si jenazah menghadap ke sana, kita putar posisi badannya biar wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi jangan ke sana, jangan ke sana, jangan ke sana, Pak. Jadi mentalkinkan itu secara syariat itu awal ingin menghadap ke Allah harus menghadap ke kiblat. Bagaimana caranya? Dia membimbing ungkapan la ilaha illallah dengan cara yang lirih, dengan cara yang lembut, dengan cara yang tenang. Jangan membuat jemu orang yang akan meninggal dunia. Sekarang, saya pernah menantikan beberapa orang, keluarganya ngomong, Ustaz untuk karunia dipaksa. Saya bilang, untuk karunia untuk mengucapkan la ilaha illallah akan sulit, hanya untuk orang yang munafik berat mengungkapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang soleh, sekalipun dalam kondisi dia sakit parah, dia sakit begitu tersiksa, ketika sehari-harinya dia iman dan takwa, ungkapan la ilaha illallah tidak akan berat diungkapkan. Tapi buat orang yang munafik, sekalipun sakitnya tidak parah, ungkapan la ilaha illallah berat diungkap. Maka bimbinglah ungkapan la ilaha illallah dengan suara yang lirih. Sok Pak, la ilaha illallah. Ayo Bu, la ilaha illallah. Jangan disentak, jangan dibentak. Kok mau dipalototan? Sok, sia la ilaha illallah. Jadi tonyok, sok. Sampaikan dengan lirih dan santai. Ya Pak, sok la ilaha illallah. Dan itu diucapkan berulang-ulang sampai orang itu mengungkapkan la ilaha illallah. Satu, ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ungkapan la ilaha illallah cukup satu kali lagi. Cukup satu kali saja sebelum terselang oleh ucapan lain. Jadi kalau kita mentalkinkan, Bu, ayo Bu, la ilaha illallah, dia ungkapkan la ilaha illallah, akhirnya dia tidak ngomong apa-apa, setengah jam kemudian meninggal, sudah cukup. Atau bahkan dalam hadis lain dikatakan bil isyarah, dengan isyarat. Ketika dia katakan la ilaha illallah, orang itu tidak ngomong, tapi dia memandang ke kita dan dia unggul. Itu menunjukkan dia dalam hatinya sudah mengungkapkan la ilaha illallah. Jadi satu dengan lisan, kedua dengan isyarat. Jadi tidak mesti orang itu tidak ngomong la ilaha illallah, tapi dia memberi tanda ke kita bahwa dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka itu cukup. Tapi ini yang harus digarisbawahi, Bu. Kalau talqin la ilaha illallah terselang dengan ucapan lain sebelum dia meninggal, maka talqin harus diulangi. Contoh, Bu, coba ungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duh, nih, punten panjenengan itu mangga, itu air hangat, itu nasi, itu bubur, maka ucapan la ilaha illallah yang tadi batal, harus diulangi. Jadi kalau sudah ungkapan la ilaha illallah terselang oleh kalimat lain, maka ucapan la ilaha illallah itu batal dalam mentalkinkan, harus diulangi lagi. Bagaimana Ustaz kalau ungkapan la ilaha illallahnya hanya 1 jam atau 1 jam setengah? Tidak apa-apa. Kalau dia tidak mengatakan ungkapan yang lain, cukup 1 kali. Jadi tidak mesti la ilaha illallah dia mati. Tidak seperti itu. Karena kita tidak tahu ini kapan ajalnya, kapan waktunya. Mungkin setelah penalkinan mungkin 2 menit, mungkin 1 menit, mungkin 1/4 jam, mungkin setengah jam, atau mungkin 2 jam. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita dekati dan jangan dijauhkan orang yang sudah mendekati ajalnya. Nah, hadirin ikhwati iman, ketika sudah kita
menjadikan talqin itu ungkapan yang terakhir, maka maaf Bu, Pak, di dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa titik pemberangkatan talqin adalah di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, riwayat Ahmad, dalam Sahih Muslim nomor hadis 1524, di sana ada ungkapan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sedang berada di hujung ajalnya dengan ungkapan la ilaha illallah. Maaf, saya perlu luruskan. Lakinu mautakum, bimbinglah, tuntunlah kalimat la ilaha illallah mautakum kepada orang yang hendak akan mati, yang akan meninggal. Yang jadi pertanyaan saya, boleh tidak mentalkinkan kepada orang yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal ditalkinkan boleh tidak? Berdasarkan makna ini, mautakum mengandung makna orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati, katanya bukan mautakum, tapi lakinu mayitakum. Betul ya? Kalau orang yang sudah mati ditalkinkan, hadisnya, dalilnya lakinu mayitakum, tapi di sini dengan kata-kata lakinu mautakum, talkinkan orang yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal. Yang akan meninggal. Kalau sudah meninggal ya sudah, tidak berlaku mentalkinkan. Mentalkinkan kepada orang yang akan meninggal. Itu yang menjadi pegangan kita. Jadi talqin itu orang yang akan meninggal. Selanjutnya, hadirin diwati iman, maka ketika sudah orang itu meninggal, la ilaha illallah, dalam tukweh meninggal, dalam syarat yang satu tadi menghadap kemana? Meninggal. Usahakan mau di rumah sakit, mau ada orang yang kecelakaan, kita ditalkini, kita tanya, "Mang, kiblat mana?" Itu cepat alihkan ke kiblat. Selama dia masih bisa kita bimbing la ilaha illallah, usahakan harus menghadap ke kiblat. Ya. Terus ketika orang itu sudah meninggal, ada lagi bab, ada mendapatkan orang yang menghembuskan napas terakhir. Jadi ketika kita mendapatkan orang yang baru meninggal, ada apa? Tata cara apa kita untuk melaksanakan kepada orang yang meninggal? Di antaranya satu, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi maaf Bu, sebelum itu ternyata ada satu hal yang harus kita jalani dulu. Saya bertanya sama Bapak dan Ibu, kalau kita di lapangan menemukan orang yang meninggal, bagaimana untuk mengecek orang bahwa ini sudah meninggal? Nah, maaf, kalau mau saya sarankan ke ahli medis. Tapi kalau ahli medis tidak ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mendeteksi bahwa orang ini sudah meninggal. Satu, yang pakai sepatu buka semuanya sepatunya biar tahu. Untuk mengecek yang pertama, karena biasa orang yang meninggal itu yang dingin itu dari bawah dulu Pak, dari bawah naik dulu ya. Coba yang pakai sepatu buka semuanya. Ini praktek aja langsung, sok buka sepatunya buka. Maaf, saya bukan tidak sopan ya, ini harus praktek. Mau di kiri, mau di kanan, ini ada mata kaki. Di ujung sudut sebelah sini, itu untuk mendeteksi awal. Pegang Bu Ibu. Karasa tidak ada tak ayat deh. Kalau nggak bisa begini. Ada? Itu untuk ngecek pertama Bu. Pak, maaf, bapak saya meninggal dunia. Mau coba lihat, cek dulu sama bapak yang pertama. Udah ada? Ini semuanya harus bisa ini, awas. Karena begini Pak, saya dari beberapa tempat saya tidak mengharapkan 2 kali pertemuan, 1 kali harus bisa. Jadi ini harus detail, awas. Buka semuanya, mau kiri mau kanan, maaf, bukan saya tidak sopan ya, maaf. Ini di sudutnya ke sini, bukan ke bawah Pak, ke sini. Nah, coba Ibu, Bapak pegang semuanya. Salah melintang begini pegang. Jangan begini. Nah, begini pegangnya. Coba rasakan detaknya, terasa tidak? Terasa? Kalau detak itu masih ada, berarti orang belum meninggal. Kalau detak nadi itu masih ada, berarti dia belum pergi. Ketika detak ini sudah tidak ada, berarti secara fungsi saraf dia sudah mati dan naik ke atas.
naik ke atas. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah nadi yang terdekat kepada nadi kaki, yaitu di ujung tangan paling dekat tuh kan. Nah, baru nadi yang kedua, pegang di sini. Rasakan detaknya ada tidak? Masih ada. Oh, berarti masih belum meninggal, masih ada. Yang kedua, ketika di tangan sudah tidak ada, lari naik ke atas, naik ke dada. Pegang dadanya, mau kiri mau kanan, mau di tengah, rasakan ada tidak detak jantungnya. Setelah detak jantung ada sedikit-sedikit samar, maka dekatkan telinga mendekat ke dada yang calon jenazah itu. Rapatkan dengan dadanya, dengarkan masih ada nggak detaknya. Setelah detaknya masih samar, naik ke atas, baru ke nadi yang leher. Ketika nadi leher sudah dipegang masih ada, berarti belum meninggal. Tapi detak nadi lama-kelamaan semakin lambat dan akhirnya tidak ada. Ini cek yang terakhir. Ibu ambil kaca cermin, simpan di hidung, tinggalkan simpan beberapa saat, semenit, setengah menit, kita buka. Ketika si kaca itu bersih, tidak ada embun, secara medis dia sudah meninggal. Tapi ketika kaca sudah dimasukkan ke hidung, masih ada embun kaca. Seperti hasilnya kaca spion kalau terkena hujan, itu kan ada bercik-bercik air. Nah, ketika kaca cermin kita ambil dari hidungnya, masih ada bercak-bercak air, berarti dia masih ada. Tapi kalau cermin dimasukkan ke hidung, sudah tidak ada bercak air dan udara oksigen yang menempel di kaca, secara medis dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ngeceknya ada berapa, Bu? 1, kaki, 2, tangan, 3, dada, 4, leher, 5. Jadi kalau ibu bapak mendapatkan kasus seperti itu, jangan bingung, laksanakan 5 hal itu. Kita guys meninggal rasanya, bangun, tuh bangun naik, cek dengan 5 yang tadi. Kalau 5 yang tadi semuanya tidak ada, secara medis dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau untuk meyakinkan, ibu bisa panggil ahli medis dari puskesmas, dari klinik, dari dokter yang terdekat rumah kita untuk meyakinkan bahwa ini sudah meninggal. Itu ya, mentalkinkan, terus mengecek kematian, terus setelah dia tahu meninggal dunia, baru ungkapan innalillahi. Dilanjutkan, setelah ungkapan innalillahi, maka kondisi orang yang meninggal berbeda-beda, Bu. Ada yang la ilaha illallah, meninggal, ada dengan posisi mata yang merem. Ada yang la ilaha illallah, melotot terus, ada. Maka adab yang kedua, menutupkan mata orang yang meninggal. 1, ungkapan innalillahi. 2, menutupkan mata. Ini sesuai dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1528. Maaf, saya baca terjemahnya biar cepat ya. Rasulullah SAW menemui Abu Salamah yang ternyata pandangannya telah pecah, sudah tidak ada. Kalau diserotnya dia sudah berkembang, dia sudah berhenti gitunya. Oh iya benar, terakhir Pak. Ketika ada senter, ibu buka matanya. Senter ku baterai. Kalau dia bereaksi, pupil yang tengahnya itu membesar, mengecil, berarti masih ada. Tapi kalau dibuka tidak bereaksi, berarti sudah tidak ada. Kalau ada senter, jadi 6 ya. Tambah dengan mata. Buka matanya, sorot ke senter. Kalau si bening matanya itu bereaksi, membesar, mengecil, itu masih ada. Tapi kalau di senter dia sudah tidak bereaksi, sudah tidak ada. Jadi 6 tambah dengan senter ya. Nah, ketika Abu Salamah yang ketika itu ditanyakan oleh Rasulullah dan Rasul melihat itu pandangan matanya sudah pecah, maka Rasulullah SAW menutupkan matanya dan bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut niscaya ikut oleh pandangannya. Jadi kalau ruh itu dicabutnya dari arah mana, Pak? Kalau ibu bapak melihat orang yang sudah meninggal, matanya sok pelelekna ke mana? Ke handap, ke bibir, ke luhur. Rata-rata ke atas. Maka kata Nabi, ketika kamu mendapati orang yang meninggal dunia dengan posisi mata yang terbelalak, maka kata Nabi, tutuplah mata itu karena pandangan
mata itu akan mengikuti ke atas tak sana ya. Berarti secara syariat ruh itu keluar ke sini. Karena kata siapa itu? Kata Nabi. Karena ruh pergi akan diikuti dengan pandangan mata. Berarti kebanyakan orang yang meninggal secara lahiriah itu pasti matanya terbelalak. Maka kata Nabi, tutuplah mata itu. Ibu tahu siapa Abu Salamah? Abu Salamah itu adalah sahabat Rasulullah, dan nanti suatu saat istrinya ditinggal oleh Rasul. Nah, itu sejarah panjang. Yang lain lagi. Nah, hadirin waktu iman, setelah menutup mata baru mengikat dagu. Ada matanya yang sudah tertutup, ada yang suka menguapkan, ya, kayak celangap gitu kan. Itu jangan dibiarkan tuh. Setelah ditutup matanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup matanya lalu terbuka dagunya, maka ikat dengan sarung kain samping ataupun kerudung, ya, karembong lah sarung bahasa sepuh kampung namanya. Diikat biar dia tidak menganga, biar tidak celangap gitu kan. Nah, setelah itu menyedekapkan kedua tangan lalu menghadapkan mayat ke arah kiblat. Ini sesuai dalam hadis riwayat Ahmad di dalam Tahsinul Khadir jilid 2 halaman 102. Di sana diungkapkan bahwa Rasulullah SAW, bahwa Salma bin Abi Rafi, bahwa sesungguhnya Fatimah binti Rasulullah SAW ketika wafatnya menghadap ke kiblat dan membantari bagian badan sebelah kanan berbaring ke arah kanan. Jadi Bu, kalau saya tanya ke ibu, ke bapak, kalau ibu bapak menyalatkan jenazah, jenazah menghadapnya kemana? Nangkara, nyanyigir, kumaha? Kan? Nah, itu berarti sudah tahu ilmunya. Tapi kebanyakan itu pasti ke atas, iya tak? Ya. Di dalam hadis Abu Rafi bahwa Fatimah putri Rasulullah ketika meninggal dihadapkan ke kiblat dengan mengganjal bagian badannya dengan bantal ataupun guling. Jadi disangigirkan Bu, asalnya begini. Jadi begini. Kalau kepala di sebelah utara menghadap ke kanan, itu otomatis pasti menghadap kiblat. Kepala di sana, utara itu kan? Ya. Begini. Diarahkan ke kanan berarti otomatis si mukanya jadi menghadap ke kiblat. Jadi satu mentalkinkan harus menghadap ke kiblat. Yang kedua, ketika akan dimandikan, sebelum dimandikan tetap harus diganjal ku bantal. Setelah dikapani diharapkan diganjal ku bantal. Mau disolatkan tetap diganjal ku bantal menghadap ke kiblat. Dan ketika dimasukkan ke liang lahat pun dalam posisi menghadap kiblat. Jadi mulai talqin, akan dimandikan, akan dikafani, mau disolatkan, masuk ke liang lahat, semuanya menghadap. Ya. Oh, nanti dialog interaktifnya nanti biar cepat. Sekarang materi dulu. Oh ya, enak. Ya. Tergantung posisi jenazahnya. Kalau biasanya secara etika ya, kalau mentalkinkan itu disakeh di bahasa Sunda. Apa itu disakeh bahasa Indonesia nanya? Betul kata guru kita Ustaz, artinya miskin lah bahasa ya. Disangke itu ditahan dengan tangan, ya, mau kiri mau kanan, diarahkan ke kiblat. Ya, badannya, mukanya, wajahnya. Jadi kalau mentalkinkan, ini lihat nih udah agak repot nih. Disangke mau dengan tangan kanan mau tangan kiri, diangkat sedikit, diarahkan ke kiblat. Wah, Ustaz cuma ribet, bisa ribet mah. Beterkeun kasurna, putarkeun orang yang akan ditalkinkan kan bisa ya? Bisa, agak susah sebenarnya malah. Ya, jadi etikanya itu yang sopan, yang enak, yang lembut untuk menghadiri jenazah, jangan dibaringkan di kasur, tapi disangke untuk menyentuhkan tubuh kita dengan calon jenazah, membuktikan bahwa kita sayang, kita rahmah, kita rindu, kita cinta, urang nyaah, urang deudeuh kayak jenazah teh disangke. Nah, ya, jadi dihadapkan ke kiblat. Lebih bagus mah disangke tadi. Ya, jadi dihadapkan ke kiblat. Karena logikanya kalau dibaringkan itu tidak menghadap kiblat. Kalau dibaringkan kan begini. Jadi kalau disangke mah kan bisa ya, didudukan sedikit, ada sedikit duduk. Nah, itu bisa diarahkan ke arah kiblat. Itu mungkin seperti itu ya. Nah,
Selanjutnya, hadirin ikhwati iman, setelah dihadapkan ke kiblat, maka ditutup badannya dengan kain. Ini dari dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah di riwayat Sahih Bukhari nomor hadis 5367 di sana dikatakan dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika wafatnya ditutupi dengan kain hibaroh. Kain hibaroh itu kain buatan Yaman yang bercorak. Di ulama ada sesah kain yang dari Yaman, di ulama batik lah. Jadi namun ibu bapak tutupan mayat itu batiknya sunnah Rasul ya. Jadi kalau bapak ibu tutupan jenazah ku kain batik kita teh sunnah Rasul. Kenapa? Itu masuk kategori kain hibaroh. Kain katun yang terbuat dari Yaman yang bercorak-corak, corak berkembang-kembang. Lamun di ulama batik lah. Itu teh namanya hibaroh. Jadi kalau ibu bapak punya saudara, bapak, tetangga, ibu, siapapun yang meninggal ditutup dengan kain batik, itu teh sunnah Rasul lah. Sudah sesuai dengan tuntunan Rasul. Itu dalam namanya kain hibaroh. 2. Menyegerakan pengurusan jenazah. Ini di dalam riwayat hadis disebutkan dalam riwayat Abu Daud nomor jilid 2 nomor 70, sesungguhnya Thalha bin Al-Barrah telah sakit. Maka Nabi datang menjenguknya lalu beliau bersabda, sesungguhnya saya telah melihat Thalha ini selain telah diambang kematiannya. Bila saatnya tiba, beritahulah saya dan bersegeralah kalian dalam pengurusannya. Sesungguhnya tidak layak bagi jasad seorang muslim untuk bertahan di tengah keluarganya. Maaf Pak Bu. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah, ketika kita tahu saudara kita, tetangga kita meninggal dunia, harus segera diurus jenazahnya, jangan dibiarkan. Diurus gimana Ustaz? Diurus dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan langsung menguburkan. Itu harus segera. Kenapa? Karena ada kata di sana di dalam ungkapan layan bagi li ziyada fitil muslimi antuh basa baina dhuhri ahlihi. Karena bagi sesungguhnya tidak layak bagi jasad seorang muslim ditahan di rumah keluarganya. Ibu, ada kasus terjadi, sudah beres, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, mau dikuburkan, jenazah itu disimpan berjam-jam. Ketika saya tanya, kenapa ini belum dimakamkan? Ustaz lagi nunggu dulu adiknya yang ada di Semarang, nunggu dulu kakaknya yang ada di Jakarta, nunggu dulu bapaknya yang ada di Papua. Itu saya sering. Nah saya tanya, ada juga yang terjadi seperti itu? Saya termasuk orang yang menentang itu. Ketika ibu saya meninggal dunia, kebetulan kakak saya tugas di luar kota, dan saya bilang kepada keluarga yang lain, kakak adik saya bilang sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, sekarang tinggal dikuburkan. Kita kuburkan. Ada yang ngomong, cing atau cenakang, rada punya etika, cenakang lancung masih ada di luar negeri. Cing saya punya etika ke Allah jeung ka Rasul. Saya lebih menghargai sunnah Rasul. Yang jadi pertanyaan, kalau jenazah itu meninggal, keluarganya datang, ada pengaruh nggak? Bisa hidup lagi nggak? Bisa membawa kebaikan lagi nggak? Lalu kenapa harus ditunggu? Ketika ibu saya meninggal, saya makamkan ibu saya, sekalipun kakak saya lagi di luar kota. Dan ketika datang, saya jelaskan aturan ini, dan dia menerima. Dan ibu dan bapak harus bisa punya pendirian. Siapapun keluarga kita meninggal dunia, saudara kita, tetangga kita, siapanya ada di luar kota, maka sabda Rasulullah wa'ajilu bihi, silahkan oleh Anda percepat segera pengurusan jenazahnya.